Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PAI tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang pertama memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang keempat, perjanjian Aqobah, dan yang terakhir ada peristiwa hijrah kaum muslimin. Nama saya Silmi, saya akan membahaskan tentang memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang syahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara, menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya ia menjadi Rasul. Kemudian, Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian yang faktual, yang sedang terjadi dan nyata. Sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul, sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai komplikasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran, yang dimana sekarang kita kenal sebagai Al-Quran. Nah, itu disebut dengan Al-Mushaf. Nama saya Dela, saya akan menjelaskan bagian tentang ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. 1. Akidah. Ajaran keimanan merupakan pelajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Patiha. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada halayak ramai. Dakwah secara rahasia atau diam-diam atau bisa kita sebut dengan al-dakwah bi al-sir, agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala.
Pada tahap ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang-orang pertama atau as-sabiqunal awwalun yang mengaku kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah atau istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya, Zaid bin Harisah, pembantu yang diangkat sebagai anak, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya. Selanjutnya, secara perlahan tapi pasti, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin bertambah. Di antaranya, mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, Arqam bin Abil Arqam, dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy. Perkenalkan, nama saya Arindi Nurcitra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat dakwah Rasulullah di Mekah. Teman-teman, setelah kita mempelajari setengahnya dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, lantas muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Bagaimana ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat? Bagaimana meyakini agama baru yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama yang paling benar dan sempurna, kemudian menjadi pemeluknya? Lalu bagaimana pula reaksi orang-orang yang mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luhur dan agung, tidak pernah ia melakukan hal-hal yang tercela dan hina. 2. Ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan, dan kepastian hidup setelah mati. 3. Menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina, dan lain-lain. Dan yang keempat, kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Melisa Siti Ramadhani. Saya akan menjelaskan dakwah secara terang-terangan. Dengan cara dakwah secara terang-terangan, al-dakwah bi al-zah. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Syafa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Lalu ia berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga.
yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang. Seiring dengan itu, turun pula wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijj, surat ke-15 ayat ke-94. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarkan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Reaksi kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Berbagai bantuan dengan cara kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Puncak dari kejengkelan mereka dengan cara memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Apa yang menyebabkan mereka begitu keras menolak dan geram terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW? Sebetulnya mereka mengetahui dan mematuhi betul bahwa ajaran ilahi yang dibawa Rasulullah SAW adalah ajaran yang lurus, benar, dan hak. Ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesombongan dan keangkuhan. 2. Fanatisme buta terhadap leluhur. 3. Eksistensi dan persaingan kekuasaan. C. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. 1. Mencerca dan menghina. 2. Menyiksa dengan cara menjerat leher. 3. Melempar kotoran domba. 4. Pemboikotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Riyandi, akan menjelaskan tentang perjanjian Aqobah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Rombongan haji tersebut sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat, ini disebut dengan bait Aqobah pertama, perjanjian Aqobah. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yastrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yastrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yastrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah. Karenanya, perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan perjanjian Aqobah kedua. Peristiwa hijrah kaum muslimin. 1. Hijrah ke Abisinia. Sebagian kaum muslimin ketika itu lalu berangkat ke Abisinia guna menghindari fitnah dan tetap berlindung kepada Tuhan dengan mempertahankan agama. Mereka berangkat dengan melakukan 2 kali hijrah. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yastrib. 2. Hijrah ke Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW dapat menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, mendapatkan perlawanan kelas dari kaum Quraisy. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Menerapkan perilaku mulia. 1. Memiliki sikap tangguh. 2. Memiliki jiwa berkorban. 3. Memiliki jiwa pantang menyerah dan sabar.